Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang rancangan acak lengkap cara manual menggunakan Excel. Selamat menyimak. Ini ada contoh rancangan acak lengkap pada kasus biologi atau bioteknologi. Jadi ceritanya seperti ini. Suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan 4 varietas tanaman gandum. Varietasnya ada A, B, C, dan D. Dengan menggunakan rancangan acak lengkap dan masing-masing diulang sebanyak 5 kali. Ujilah apakah terdapat perbedaan produksi keempat varietas gandum tersebut. Respon yang diamati adalah tingkat produksi gandum dalam petal, kilogram per plot. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya yang berupa ada ulangan, ada 5 ulangan, kemudian ada 4 perlakuan. Ini unit perlakuannya. Nah, perlakuan kita lambangkan dengan T, terdiri dari 4 perlakuan. Ulangan kita lambangkan dengan R, terdiri dari 5 ulangan. Kemudian total unit perlakuannya berarti ada 24 dikali 5. Data ini ya, ada 20. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata varietas gandum A, apakah berbeda dengan rata-rata varietas gandum B, dan seterusnya, itu kita lakukan analisis menggunakan rancangan acak lengkap. Ini pertama-tama kita sediakan dulu tabel ANOVA yang terdiri dari sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Sumber keragamannya itu ada 3 perlakuan, yaitu varietas gandum tadi, kemudian galat, dan total. Kita lihat hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya ada 2 ya, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 berbunyi seperti ini. Rata-rata produksi gandum varietas A sama dengan rata-rata produksi gandum varietas B, rata-rata produksi gandum varietas C sama dengan rata-rata produksi gandum varietas D sama dengan 0. Yang ini artinya adalah berarti keempat varietas ini tidak memiliki perbedaan. Tidak memiliki perbedaan produksi, jadi produksinya sama saja. Kemudian H1 minimal ada 1 I yang tidak sama dengan C, sehingga rata-rata produksi gandum varietas I tidak sama dengan rata-rata produksi gandum varietas C. Jadi bisa dibilang antara 4 ini ada 1 yang tidak sama perbandingannya. Bisa rata-rata A yang tidak sama dengan rata-rata B, atau rata-rata B tidak sama dengan rata-rata C, dan seterusnya. Nah, kemudian kita menggunakan taraf signifikan 0,05. Selanjutnya tuliskan juga statistik uji. Ini menggunakan uji F yang rumusnya seperti ini. F hitung sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Kemudian kriteria penolakannya adalah tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Kita harus mengetahui dulu rumus-rumusnya. Ini adalah rumus derajat bebas. Ada derajat bebas perlakuan, rumusnya adalah perlakuan dikurang 1. Derajat bebas galat sama dengan perlakuan dikali ulangan dikurang 1. Derajat bebas total sama dengan N atau T dikali R dikurang 1. Selanjutnya kita lihat rumus untuk jumlah kuadrat. Ini ada 3 ya, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Nah, ini ada 3. Jumlah kuadrat total bisa dicari dengan rumus yang ini, atau yang ini, atau juga yang ini. Nah, tapi dalam hal ini kita pakai rumus yang paling terakhir ini, dimana faktor koreksi itu adalah Y titik-titik dikuadratkan dibagi RT atau dibagi N.
Ini untuk jumlah kuadrat total. Itu rumusnya adalah, kita pakai yang terakhir ini ya. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan, kita juga menggunakan rumus yang paling terakhir ini. Nah, faktor koreksinya sendiri rumusnya adalah Y titik-titik dikuadratkan dibagi N atau dibagi RT. Jadi seluruh data yang kita punya, yang ada 20 tadi kita jumlahkan, kemudian kita kuadratkan. Baru dibagi dengan total datanya, yaitu 20 atau 5 dikali 4. Nah, selanjutnya jumlah kuadrat galat ini tinggal kita kurangkan saja. Jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Nah, kalau sudah selesai mencari jumlah kuadrat yang 3 ini, selanjutnya kita akan mencari kuadrat tengah. Kuadrat tengah yang kita cari hanya 2 saja, yaitu kuadrat tengah perlakuan atau KTP yang rumusnya adalah CKP dibagi DBP, atau jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, dan kuadrat tengah galat atau KTG sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Sementara untuk kuadrat tengah total kita tidak cari karena tidak digunakan untuk perhitungan lebih lanjut. Nah, jika sudah mendapat nilai-nilai yang 2 ini, baru bisa kita cari F hitungnya, yang rumusnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Selanjutnya, jika F hitung ini kita sudah peroleh, maka F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel. Baiklah, kita mulai saja langsung ke pengerjaannya. Nah, di sini ya, pertama-tama kita mencari derajat bebasnya terlebih dahulu. Derajat bebas untuk perlakuan. Tadi rumusnya adalah T dikurang 1, atau jumlah seluruh perlakuan dikurang 1, sama dengan 3. Kemudian jumlah kuadrat galat sama dengan T atau 4 dikali dengan R-1, 5 dikurang 1. Kemudian jumlah kuadrat total sama dengan, seharusnya nih N dikurang 1 ya, atau T dikali R dikurang 1, itu sama saja. Saya menggunakan rumus yang ada di sini saja ya, supaya lebih jelas gitu kan. T dikali R dikurang 1. Nah, di sini 19. Walaupun sebenarnya yang derajat bebas total ini adalah penjumlahan dari derajat bebas perlakuan ditambah derajat bebas galat. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Sebelumnya kita mencari faktor koreksi terlebih dahulu. Faktor koreksi tadi rumusnya apa? Yaitu ini, data ini semuanya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu 20. Kita coba ya, ini kita jumlahkan, berarti sum. Kita jumlahkan dulu semuanya ini. Nah, hasilnya adalah 481,6. Dan untuk mencari jumlah kuadrat perlakuan, kita menjumlahkan masing-masing perlakuan. Perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, atau varietas A, B, C, dan D. Kita jumlahkan dulu ini. Jumlah. Oke, kita tarik saja ya. Nah, dapat ini nilai jumlah masing-masing varietas gandum. Selanjutnya yang ini tadi, itu selain kita bisa menjumlahkan seluruh data ini, kita juga bisa lakukan dengan menjumlahkan yang di bawahnya ini saja. 101,6 ditambah 143 ditambah 112 ditambah 125. Nanti hasilnya sama, 481,6. Nah, kalau sudah dapat ini, baru kita bisa cari faktor koreksi. Rumusnya adalah ini, jumlah seluruh data ya, kemudian kita kuadratkan, baru dibagi dengan total data, yaitu 20, atau bisa juga T dikali N, sama aja. Nah, ini adalah
faktor koreksinya. Kalau udah nemu faktor koreksi, baru kita bisa mencari jumlah kuadrat perlakuan. Kuadrat perlakuan tadi kita menggunakan rumus ini ya, yang ini. Sigma I sama dengan 1 sampai T YI titik kuadrat dibagi R dikurang faktor koreksi. Nah, YI titik kuadrat ini adalah jumlah jumlah varietas A dikuadratkan ditambah jumlah varietas B dikuadratkan ditambah jumlah varietas C dikuadratkan ditambah jumlah varietas D dikuadratkan baru dibagi R baru dikurang dengan faktor koreksi. Nah, jumlah kuadrat dalam Excel itu fungsinya atau formulanya adalah sum square. Nih, sum square ya. Jumlah varietas A, jumlah varietas B sampai D. Berarti ini kita blok saja. Nah, itu kemudian kita bagi dengan jumlah perlakuan, total perlakuan. Setelah itu baru dikurang dengan faktor koreksi. Kalau saya suka diberi kurung-kurung kayak gini ya, supaya dia itu di sum square-kan dulu, baru dibagi, baru dikurang gitu. Jadi dipisahkan dengan tanda kurung. Nah, inilah hasilnya untuk jumlah kuadrat perlakuan atau jumlah kuadrat varietas gandum. Selanjutnya kita cari yang total dulu, jumlah kuadrat total. Rumusnya adalah jumlah kuadrat itu sama ya, sum square. Ya, kita buat sum square seluruh data ya, seluruh data ini kita blok, kemudian tutup kurung. Tadi rumusnya kayak gitu, kemudian dikurang dengan faktor koreksi, baru enter. Nah, untuk jumlah kuadrat galat ini kita tinggal mengurangkan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Nah, selanjutnya kita mencari kuadrat tengah galat. Ini kita pakai rumusnya tadi ya, sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan, derajat bebasnya. Nah, yang untuk galat, kuadrat tengah galat sama, ini sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dB galatnya. Nah, udah, yang untuk kuadrat tengah total nggak usah dicari, langsung ke F hitung. F hitung sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Nah, baru sekarang kita mencari F tabel. Rumusnya F, kita pilih yang ini, INVRT. Kita tuliskan 0,05. Tadi itunya ya, 0,05 adalah taraf signifikannya, 0,05. Terus derajat bebas perlakuan, titik koma, derajat bebas galat, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita sudah peroleh F hitung dan F tabel. Baru kita masuk ke kriteria penolakan. Kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Kriteria penolakannya tadi adalah tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Sekarang kita punya F hitungnya 5,696, F tabelnya 3,239, berarti F hitungnya lebih besar dari F tabel. Berarti kesimpulannya adalah tolak H0. Berarti kalau H0 ditolak, kita menerima H1. Artinya apa? Minimal ada satu I yang tidak sama dengan J, sehingga mu I tidak sama dengan mu J. Artinya di antara keempat varietas gandum ini terdapat perbedaan produktivitasnya gitu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman tentang rancangan acak lengkap. Untuk selanjutnya, varietas mana yang berbeda? Apakah varietas A yang berbeda dengan varietas B, atau varietas B yang berbeda dengan varietas C, atau varietas A yang berbeda dengan varietas D, dan seterusnya?
itu akan kita lanjutkan dengan yang namanya uji lanjut. Nah, uji lanjut ini ada LSD, HSD, TUKE, Danjen, dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.